Acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar? Baik-baikkah kabarnya? Atau mungkin lagi kurang sehat? Aduh, gimana sih mau menjelang akhir tahun kok kurang sehat? Harus dipersiapkan dari sekarang agar tahun barunya atau mungkin tahun depannya biar lebih sehat, bugar, awet muda. Nah, kalau yang kurang sehat kayaknya pas banget nih ya dengerin Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman selama 1 jam biar makin sehat. Yang udah sehat, alhamdulillah, biar makin sehat dengerin juga ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita, Ziman Herbal, oke? Pak Nyoto, apa kabar? Halo Sasa, apa kabar? Udah mau tahun baru nih. Iya, menghitung Ya, hari lagi. menghitung hari, habis itu selamat tinggal 2021. Kita sambut 2002. Iya. 2022 ya. 2022 kita sambut Betul. dengan sukacita, dengan apa lagi? Dengan semangat ya, dengan Betul. harapan yang lebih baik agar di tahun 2022 itu lebih kondusif lah keadaannya. Kayaknya mestinya harus kembali ke normal ya. Kita udah capek juga 2 tahun kondisi lockdown, PPKM dan sebagainya. 2002 kita harus bangkit dari berbagai segi kan gitu. Terutama dari segi kesehatan, ya kan? Iya. Karena menjaga kesehatan itu merupakan satu di antara hal yang paling penting yang harus kita lakukan. Nggak hanya kesehatan secara fisik, tapi secara mental pun juga harus kita perhatikan juga. Mungkin fisiknya oke, tapi ada beberapa orang yang ternyata yang mentalnya sakit. Mentalnya down, mentalnya nggak kuat, mentalnya rapuh, tidak kokoh. Itu juga perlu diperhatikan. Betul. Jadi kali ini kita bahas tentang ini aja deh, inspirasi. Waduh, dan mantap. motivasi. Ya kan, jadi Sasa Teguh. Bukan Lina Teguh ya, Lina kan Iya, istrinya Pak Mario Teguh, betul. Sasa Teguh. Karena kita memotivasi orang untuk sehat. Betul. Habis kalau kita kasih edukasi terus-menerus kan lama-lama orang bete ya. Ya. Jadi harus kita inspirasi, kita inspiratifkan, kita motivasi agar bahwa kesehatan itu sangat penting. Ini kata Dennis Waitley, waktu dan kesehatan adalah 2 aset berharga yang tidak dikenal dan yang tidak dikenali dan hargai sampai keduanya hilang. Iya. Jadi yang namanya waktu dan kesehatan itu kita hargai, kata si Dennis Waitley loh ya. Dan itu akan kita hargai saat itu kita udah kehilangan. Betul. Nah, jadi waktu kan nggak bisa tergantikan. Tidak bisa diulang kembali. Kesehatan juga banyak yang begitu. Betul. Sudah penyakitnya kronis, sudah kena penyakit macam-macam. Kita mau kembali seperti saya sedia kala perjuangannya berat. Jadi aset yang paling berharga kita harus wanti-wanti apa itu? Waktu dan kesehatan. Kan gitu. Dan kesehatan adalah hubungan. Waduh, hubungan katanya nih ya. Hubungan antara kamu dan tubuhmu, bukan Betul. antara kamu dan dia, bukan. Jadi kesehatan adalah hubungan antara kamu dan tubuhmu. Jadi kalau kita masih ingin sehat, kita mesti punya hubungan yang baik dengan tubuh kita. Iya. Nah, kalau hubungan dengan baik dengan tubuh kita seperti apa? Jadi hubungan dengan baik dengan tubuh kita itu kita harus alert. Jadi istilahnya apa sih? Harus mencintai Tubuh kita, dan kalau tubuh kita Harus berbicara aware. dengan kita harus tahu. Nah, kebanyakan tubuh kita tuh udah berbicara. Tapi Aku ini kita udah nggak capek tahu. loh, udah ngantuk mestinya waktu tidur. Wah, bodo amat. Sinyal ya, Pak, ada ya? sinyal ya. Emang gue pikirin, udah deh gue minum kopi 7 gelas ya kan. Saya udah letih, udah pegel-pegel, udah linu-linu, ya udah saya minum obat penghilang nyeri. isotonik. Nah, itu kan kebanyakan orang seperti itu. Tubuh udah berbicara, udah ngasih alarm ya betapa dia tuh butuh sesuatu sama kita, tapi kita nggak pernah kasih. Jadi kalau kita berhubungan dengan tubuh kita, apapun yang diminta tubuh kita harus kita berikan ya. Agar apa? Maksudnya diberikan tuh sinyal-sinyalnya ya, ada rasa ketidaknyamanan harus kita berikan. Misalnya udah ngantuk, udah capek, udah lelah, tubuh udah kasih sinyal, kita mesti istirahat. Jangan kita doping dan segala macam. Tapi sebenarnya mungkin banyak orang ingin melakukan hal yang sama, Pak. Mungkin ketika ngantuk, misalnya lagi di kantor, ya udah tidur dulu sejenak 10 menit. Kadang gini, di kantor tidur bukannya kerja gitu. Iya, tapi kebanyakan kebablasan sih. Iya. Itu jadi 1 jam. Iya, bukan 10 menit 1 jam. Mungkin terus badannya udah agak-agak pegel, mau Iya. istirahat, mau izin. Manja banget sih, cuma sakit gitu doang aja pakai izin gitu. Ya, jadi ini kata Terry Guillemets ya. Susah banget sih namanya, ini orang asing sih namanya, Terry Guillemets.
Kesehatan adalah hubungan antara kamu dengan tubuhmu. Jadi kita harus tahu bagaimana tubuh kita berkomunikasi ya. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Waduh, sehat itu bukan mewah loh ya. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat telah berubah menjadi sakit. Betul. Jadi kesehatan itu sebenarnya murah dibandingkan apa yang ambisi yang kita kejar selama ini. Contohnya beli Ziman dibandingkan ambisi yang kita kejar, ya kan? Iya. Udah nggak dapet tulak melulu ya, itu lebih mahal padahal udah investasi gitu ya. Beli kesehatan itu lebih murah asal kita mau bayar harganya dibandingkan kalau kita sudah menjadi sakit itu baru mahal. Kalau menurut saya sih gini. Sehat itu bolehlah dibilang mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Iya. Gitu. Jadi ini kata Steve Jobs. Steve Jobs nggak pada tahu dong. Dia kan yang penemu Apple, Iya. iMac, iPhone. Nah, dia mengatakan bahwa saat kamu masuk ke ruang operasi, kamu baru akan sadar betapa kesehatan itu sangat berharga, kata Steve Jobs. Ya, kita sama tahu dia orang yang sangat kaya banget, ya, orang terkaya juga, ya. Tapi beliau itu meninggal kena kanker apa ya kalau nggak salah, nasofaring kalau nggak salah. Jadi sebanyak apapun dia punya uang, mau beli rumah sakit 10 juga bisa, tapi tidak mampu mengatasi kansernya. Dan dia sudah di ruang operasi, dudukan ruang perawatan di rumah sakit, walaupun berapa harganya yang paling mewah sekalipun, tidak nyaman. Baru dia sadar bahwa kesehatan itulah yang paling utama. Sama halnya kita bisa beli kasur, tempat tidur, tapi kita nggak bisa beli tidur. Kalaupun misalkan digantikan dengan hari ini lembur, udah ngantuk, besok aja deh tidurnya bisa diperpanjang, tapi itu rasanya beda. Iya dong, ya. Paling enak gampang tidur daripada ada orang susah tidur karena banyak pikiran, Iya, ya. banyak utang. Stres. Padahal kasurnya mahal banget. Betul. Gitu. Ya kan percuma. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Pak Nyoto ya. Oke. Pak Nyoto akan kasih quote-quote tentang kesehatan udah nih. Udah seperti motivator belum? Udah dong. Udah ya, syukur deh. Bisa menggantikan motivator yang ada nih kayaknya ya. Oke, siap. Mau menggeserkan siapa nih Pak kayaknya nih Pak? Dia menggeserkan siapa ya? Takut nanti kalau saya geser-geser nanti dimarahin sama yang saya geser ya. Nanti viral aja ya. Iya. Yuk, untuk Anda yang mau gabung barengan Mas Harun dan juga Pak Nyoto, mau konsultasi seputar kesehatan silakan ya. Kita tunggu di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Atau yang mau beli Ziman boleh langsung datang ke radio kesayangan Anda ini dengan harga Rp200.000 atau bisa juga WhatsApp ke 0877 90.300. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Dilanjut lagi obrolannya barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow Sehat, Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Memiliki tubuh yang sehat sepanjang hayat tentu menjadi dambaan dari semua orang. Dan untuk memilikinya dibutuhkan kebiasaan baik dalam menjaga tubuh kita setiap hari mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Ada buahnya, ada sayurnya, protein nabati hewani. Kemudian juga mengkonsumsi suplemen yang paling penting itu adalah Ziman. Setiap hari rutin dan juga teratur. Ya, jadi yang saya sebutkan tadi itu bukan kata-kata Pak Nyoto loh ya. Kalau kata-kata saya ya forget it lah ya. Ini kata-kata orang-orang hebat. Jadi saya tukilkan, saya ceritakan kembali ya. Contohnya dari Anne Wilson Cave ya. Dia seorang ahli kesehatan ya. Dia juga pemerhati kesehatan, pembicara kesehatan di luar negeri yang sangat terkenal. Dia mengatakan bahwa kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli. Jadi kita nggak bisa membeli kesehatan sebenarnya, Betul. ya kan? Namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga. Jadi yang namanya sehat itu menabung. Menabung apa? Gaya hidup yang sehat, pola makan yang sehat, suplemen yang sehat. Jadi kalau saya ingin awet muda, kenapa saya konsumsi Ziman terus-menerus? Karena saya menabung. Menabung antioksidan sebanyak-banyaknya dalam tubuh saya, sehingga nanti 10 tahun yang akan datang, orang melihat saya itu jauh sekali perbedaannya dengan mereka yang tidak punya tabungan kesehatan. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Jadi kesehatan itu kita pelit-pelit sekarang, nanti kalau udah sakit baru kita beli, nggak bisa. Kalau udah sakit, seberapapun harganya, kita beli rumah sakitnya sekalipun belum juga bisa kita beli. Ya seperti tadi Steve Jobs ya, walaupun dia company foundernya iPhone, ya kan.
siapa sih yang nggak kenal iPhone 13 kan sekarang lagi keren-kerennya ya. Itu nggak, dia bisa beli rumah sakit, tapi dia nggak bisa beli kesehatan dia yang sudah hilang akibat kena cancer tersebut. Jadi ini pernyataannya memang benar-benar sangat tepat gitu kan. Kemudian ada lagi The Forest Clinton Jarvis, dia juga seorang dokter yang sangat terkenal. Jauh lebih sulit untuk membuat orang sehat daripada membuat mereka sakit. Jadi untuk menjadi sehat itu jauh lebih sulit. Iya, Ya kan? benar. Jadi tapi daripada kita membuat sakit. Jadi kalau kita sakit gampang lah, tapi untuk menjadi sehat itu jauh lebih sulit. Apalagi nyuruh orang untuk Iya. sehat, susah banget. Betul, ya kan? Lagi pula sesuatu yang menjadi sakit itu rasanya enak-enak. Makanan yang enak-enak itu kebanyakan toksik. Iya, Gaya hidup juga toksik. Pikiran yang toksik juga enak, tapi Iya. kan bikin kita sakit. betul. Gitu. Terutama yang manis-manis. Kalau kata Adera gini, kalau pengen hidupnya atau umurnya pendek, ya udah makan dan juga minum yang manis-manis aja. Betul. Nanti juga umurnya pendek. Semakin manis semakin pendek. Wih, ngeri ya. Lanjut lagi. Ada siapa lagi nih Pak? Quote dari siapa lagi Pak? Ini kata Danny Kaizen. Mhm. Ya, Danny Kaizen mengatakan kenikmatan hidup yang paling nikmat di dunia ini adalah sehat. Ya. Karena apapun yang kamu miliki di dunia ini nggak akan berarti, tidak bisa kamu nikmati jika kamu sakit. Ya. Nah, itu kata Danny Kaizen. Jadi, kenapa saya cerita seperti ini? Agar kita berpikir bahwa kita harus berinvestasi untuk menjadi sehat. Misalkan, untuk investasi konsumsi siman rutin tiap hari, jadikan gaya hidup. Jangan kita berpikir mahal. Karena apa? Itu memang tabungan yang mesti kita buat agar kita awet muda dan sehat segar bugar, ya kan? Kebanyakan orang beli rokok sehari 3 bungkus nggak mikir. Padahal itu adalah gaya hidup yang membuat kita sakit. Membeli produk Ziman 1 botol untuk 1 tahun ada, ya kan, saking ngiritnya, gimana mau sehat panjang umur kan gitu. Jadi kalau kita beli rokok berani, kenapa kita nggak berani beli Ziman, ya kan? Untuk apa? Walaupun misalnya beli rokoknya sebulan habis 200.000, berapa bungkus ya? 200.000 saya juga nggak tahu ya, Nggak mungkin tahu, 10 nggak bungkus pernah kali ya. Tapi rata-rata teman saya ngerokok 1 hari 1 bungkus. Aduh. Berarti kalau 1 hari 1 bungkus itu kan berarti anggapnya 20.000 sebungkus kali 30 hari 600.000. Lumayan tuh duitnya. Lumayan, mendingan beli Ziman 3 botol. Iya. Bedanya yang satu bikin paru-paru kita banyak flek, banyak phlegm, banyak zat-zat toksik. Beli Ziman bikin kita awet muda segar bugar. Kan seperti itu. Ya. Nggak cuma hanya awet muda, tapi juga menghindari penyakit-penyakit yang hinggap dalam tubuh kita. Dan memperbaiki semua sel-sel tubuh. Gitu. Betul. Kemudian ada lagi nih kata Jen Tani. Jen Tani itu mengatakan bahwa kesehatan itu adalah seperti cahaya. Ya kan, dan seperti rumah. Jadi yang namanya rumah ada fondasinya dong. Iya. Rumah ada fondasinya, ada dindingnya, ada atapnya, kan gitu. Nah, fondasinya itu adalah pola makan yang baik dan suplemen yang baik. Kan gitu. Kemudian juga ada dindingnya kalau rumah. Dindingnya apa? Olahraga dan kegiatan fisik yang baik. Dan ada atapnya. Atapnya apa? Pola pikir yang baik. Jadi kita kalau orangnya stres mulu, banyak pikiran, ya kan? Terus banyak kekecewaan, banyak ngebully, Banyak julid sama orang. banyak julid sama orang, ya kan? Itu berarti atapnya bocor-bocor semua Oh, tuh. iya. Jadi otomatis jadi sakit juga kita. Jadi harus holistik. Kata siapa tadi? Jen. Jin tuh nih, ya kan? Jadi kita harus seperti itu. Jadi pondasinya rumah kalau mau kokoh, ya itu tadi, suplemen kesehatan yang terbaik, pola makan yang baik. Jadi kita konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan segar, konsumsi Ziman, ya sehari 3 kali nggak apa-apa deh. Yang penting jangan pernah putus. Dan pola makan juga kita hindari. Ini makanan yang banyak gula, ini makanan banyak protein jelek, karbohidrat jelek, lemak jelek, itu semua kita hindari. Kita ganti semua yang baik-baik. Kalau fondasinya kuat, umur kita panjang. Ya sama seperti kita bangun rumah. Iya. Kalau fondasinya nggak kokoh, jangankan 2 lantai, 1 lantai juga roboh, iya. kan seperti itu. Kalau kokoh bisa bertahun-tahun, paling cuma tinggal dicat ulang aja. Iya. Gitu. Nah, ini juga ada quote dari Mahatma Gandhi. Waduh. Ya, Mahatma Gandhi terkenal dong. Iya. Nggak tahu deh anak milenial kenal nggak tuh Muhammad Gandhi ya. Itu mbah-mbah tapi sangat luar biasa. Dia mengatakan bahwa harta sejati adalah kesehatan, bukannya emas dan perak. Iya. Seberapa banyak pun emas dan perak Anda, kalau Anda sakit, ya, cuma meratapi kesakitan Anda, percuma. Jadi harta yang sejati itu adalah kesehatan, ya. Jadi kali ini kita cuma memberi quote-quote aja nih Mbak Sasa, ya, agar orang itu termotivasi untuk
tahun 2022 saya harus lebih sehat daripada tahun 2021. Karena ini kan kita udah mau penutupan tahun. Iya, sekarang Rabu nih, Jadi Kamis, bagi Jumat, mereka Sabtu bentar betul. lagi. Jadi bagi mereka yang kesehatannya belum tuntas untuk diraih kesehatannya itu, ya 2002 harus dilanjut gitu. Jadi diperbaiki di tahun 2022. Yang resolusinya dari beberapa tahun lalu pengen sehat, pengen olahraga, pengen jalani pola hidup sehat tapi belum kesampaian, atau mungkin udah kesampaian tapi masih belum total gitu ya, belum full, ya udah dilanjut lagi di tahun 2022 dengan tetap mengkonsumsi suplemen yang memiliki manfaat luar biasa seperti Ziman. Ziman ini enzim antioksidan aktif yang bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000 aja. Kalau Anda pengen pesen boleh via WhatsApp di 087790.300. Mau datang ke radio kesayangan Anda ini juga silakan. Ini ukurannya 15 mili, 100% enzim herbal alami. Dan jangan lupa juga, biar makin sehat, awet muda, bahagia hatinya, lahir batin gitu bahagia, subscribe YouTube kita, Ziman Herbal, oke? Jangan lupa ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sebenarnya banyak cara sih yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga kesehatan. Menerapkan gaya hidup sehat, mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, menjaga pola makan dan juga rutin berolahraga. Cuma satu yang harus kita terapkan lagi yang paling penting, niat. Kalau Ya, niatnya betul. nggak ada ya percuma. Cuma jadi resolusi doang, kepengenan doang, tapi nggak diniatin secara secara ikhlas gitu. Susah. Cara bersemangat. Nah itu dia, susah banget, repot. Yang ada ya udah deh, begitu-begitu aja hidupnya. Ya, jadi memang namanya karakter itu kan dari awalnya yang namanya kita terbentuk karakter ya. Karakter kita peduli dengan kesehatan atau tidak itu dari kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Kebiasaan kita lakukan sehari-hari itu dari tindakan-tindakan yang kita lakukan berulang-ulang. Jadi memang kita harus mengulang-ulang kembali pikiran kita agar bahwa kesehatan itu penting dan kita harus berusaha untuk mereduksi semua hal yang membuat kerusakan kesehatan kita. Jadi pola makan kita perhatikan ya kan. Itu pola makan bukan dari hal apa yang kita makan dulu deh. Jam berapa kita makan, kan seperti itu. Iya. Makan pagi kita harus rutin, pagi hari misalnya jam 7 atau jam 8. Oke, jadi setiap jam 7 jam 8 kita makan. Makan siang juga nggak bisa. Kalau setiap kita makan siang jam 12 sampai jam 1, jangan kita makan siang jam 4, besok kadang-kadang jam 3, itu nggak boleh. Kemudian makan malam, ya makan malam itu kalau bisa usahakan di bawah jam 7. Tapi kalau lebih konservatif lagi di bawah jam 6. Kalau kita makan itu sebelum tidur, jadi kalau mau tidur makan dulu 1 piring, pasti bangun paginya mulut kita pahit. Iya. Karena asam lambung kita naik. Iya. Dan lama-lama itu bisa menjadi GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi dari polanya saja kita harus punya karakter yang benar, ya kan? Nah, karakter itu harus kita bentuk. Jadi kalau kita memang pagi-pagi makan ya harus, karena orang yang nggak makan pagi bisa kena diabetes. Oke. Iya, pada saat tubuh kita tidak ada gula yang diproses, ya kan? Akibatnya kita konsumsi yang serba manis, ya kan? Karena kita kalau bisa perut kita isilah buah-buahan, sayur-sayuran, makanan yang ada proteinnya pagi hari. Jadi ada pepatah nih, quote juga. Makanlah bagaikan raja di siang hari dan makanlah seperti orang gembel di malam hari. Jadi makan malam itu mesti sedikit, kalau Iya. pagi-pagi boleh. Kenapa? Pagi siang boleh makan seperti raja, tapi kalau malam makannya mesti seperti pengemis lah misalnya. Makan mie ayam Pak pagi-pagi. Makan. Jadi Berat banget. tapi kan kita pakai untuk energi, untuk beraktivitas, gitu kan. Ngantuk tapi kebanyakan Pak. Nah seperti itu. Nah tapi dari quote-quote yang saya pelajari dan saya baca itu banyak yang saling nyontek deh kayaknya. Ini contohnya ya, kesehatan akan selalu tampak berharga setelah kita kehilangannya. Ini nyontek juga nih kayaknya nih, si Jonathan Swift, ya kan. Ada lagi Ralph Waldo Emerson, ya kan. Kekayaan yang paling utama adalah kesehatan. Ya, nggak tahu Iya. deh yang nyontek Mahatma Gandhi apa dia nyontek gitu kan. Tapi intinya kenapa diulang-ulang quote-quote mereka itu dengan orang yang berbeda-beda, menunjukkan betapa pentingnya kesehatan itu, ya kan. Kekayaan itu nggak ada artinya kalau nggak ada kesehatan. Karena semuanya mengatakan, tapi bagi saya juga quote yang pertama itu yang paling menarik. Bahwa kita tidak akan pernah tahu bahwa kita kehilangan. Kita tahu setelah itu benar-benar kehilangan. Susah ya tadi apa salah ngomong ya. Yaitu waktu dan kesehatan. Iya, waktu kan? dan kesehatan adalah 2 aset yang Iya. berharga. Contohnya Gitu. waktu-waktu kita masih muda, kita Iya. tidak melakukan dengan
mengisi hal-hal yang berguna. Heeh. Pas udah tua, loh kok tahu-tahu tua gitu ya, nggak Iya. tahu apa-apa gitu kan, karena nggak diisi dengan yang berguna. Demikian pula kesehatan, kalau kita tidak berusaha di usia muda sedini mungkin kita pola makan hidup sehat dan konsumsi suplemen yang bermanfaat, nanti belum sampai tua udah banyak penyakit. Yang paling sederhana aja obesitas, diabetes, hipertensi, jantung koroner, kepala 5 aja belum, penyakitnya udah segambreng. Karena dari muda dia tidak pernah mempedulikan kesehatan. Dari muda tidak pernah mempedulikan betapa pentingnya waktu. Nah, itu baru akan terasa kita kehilangan setelah tua. Waktu kita sia-siakan, kesehatan kita sia-siakan. Itu yang paling menarik. Gitu. Jadi mumpung masih dikasih umur yang panjang nih ya sama Tuhan kan, jadi manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa menjaga kesehatan. Karena nggak ada yang aman di dunia ini, termasuk kesehatan. Mungkin kita merasa sehat, tapi ternyata ketika kita cek ke dokter, medical check up, ternyata ketahuan tuh rinciannya A, B, C, D, bla 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 bla. Nah, bingung nantinya tuh. Ada lagi nih quote yang menarik buat saya ya. Harga kesehatan. Tergantung bagaimana kita menjaganya harga kesehatan itu. Semakin kita melupakannya, semakin mahal harganya. Semakin kita melupakan. Iya. Oh iya, pura-pura sehat dong. Iya, ini bukan melupakan mantan ya. Melupakan mantan itu semakin murah harganya. Kalau kesehatan semakin kita lupakan, itu harga yang mesti kita bayar makin mahal. Seperti itu. Iya, berarti merasa dirinya sehat. Ya gitu ya Pak ya? Betul. Jadi kebanyakan orang itu merasa dirinya sehat, padahal dia tidak sehat. Tahu-tahu pas badannya gatel-gatel. Jarang ya kan? mandi kali. Bisa jadi jarang mandi ya. Jarang mandi pas dia cek ternyata gula darahnya tinggi. Tambah lagi jarang mandinya tadi kan gitu. Kalau gula darah tuh gitu ya Pak, tanda-tandanya Pak ya, gatel ya. Jadi kan kalau gula darah itu pada saat darah kita kental kan biasanya ke kulit. Oke. Ada lagi yang giginya lepas satu-satu gitu kan. Goyang satu lepas ya kan. Pas dicek gula darahnya tinggi. Baru dia tahu kalau gula darahnya sudah kronis, sudah 600, 500. Ya kan? Jadi macam-macam ya kan. Ada yang kalau buang air kecil dikerumunin Dikerebutin semut. Ya, terus dia merasa bersedekah sama semut. Aku sedekah tiap hari buat semut dengan air seniku. Bukan, itu penyakit. Ya kan? Jadi disadari setelah dia kehilangan. Nanti dia berjuang untuk merebutnya lebih sulit dibandingkan kita menjaganya. Ya kan, menjaganya juga udah mahal, apalagi kita udah kehilangan. Kan seperti itu. Ya seperti benteng lah. Kalau zaman dulu ada benteng apa yang terkenal Benteng ya? Takeshi. Tahu ya, benteng Takeshi ya kan. Nah kalau benteng Takeshi itu kalau kita pertahankan itu lebih mudah Iya. dibandingkan udah ditaklukkan sama si Takeshi kan. Iya. Sudah gagal kita. Kesehatan juga demikian. Sebelum ditaklukkan penyakit, kita konsumsi suplemen yang super bagus seperti Ziman, konsumsi pola makanan gaya hidup yang sehat. Jadi jangan sampai tubuh kita ditaklukkan dengan penyakit dari yang akut, subakut, dari subakut, akut sampai kronis. Baru deh kita cari-cari solusi. Terlambat Ferguson gitu. Ferguson. Mumpung belum terlambat ya, yuk boleh langsung deh sekarang juga untuk konsumsi Ziman ya. Bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga Rp200.000. Ukurannya 15 mili, 100% enzim herbal alami. Konsumsinya setiap hari rutin dan juga teratur, pagi, siang, sore, dan juga malam. 5 tetes di bawah lidah. Kalau Anda pengen pesennya via WhatsApp biar dikirim, boleh banget ya di 087790.300. Sekali lagi di 087790.300, harganya Rp200.000. Dan yang mau bertanya, konsultasi seputar kesehatan masih kita tunggu. WhatsApp-nya di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Di 081511103103 kita masih menunggu pertanyaan yang ingin Anda tanyakan sama Pak Nyoto seputar kesehatan atau mau konsultasi seputar Ziman juga silakan ya. Nama, alamat, kemudian usianya berapa, riwayat kesehatan Anda seperti apa, lalu pertanyaannya apa. Kita ke WhatsApp dulu Pak. Kita bahas dulu deh salah satu paling penting ya, hubungan antara kesehatan dan emosi. Oke, boleh. Ya, jadi kan yang namanya sehat tidak melulu pola makan, cara makan, gaya hidup dan sebagainya, tapi juga termasuk pola mental kita, Yes. ya kan? Bagi mereka yang kerjanya mudah sedih, baper gitu ya, jadi sedihnya itu kalau perlu dilebay-lebaykan gitu kan, akibatnya dia sering kekecewaan, ya kan? Kecewanya tuh didramatisir gitu ya, terus-menerus berlarut-larut,
kesedihannya itu sampai depresi gitu ya. Lama-lama ini akan merusak kesehatannya gitu kan. Yang paling fisiknya itu biasanya sembelit. Oh, Jadi susah orang yang buang sedih air itu besar ternyata ya? susah buang air besar ya. Jadi kalau ada orang susah besar, tukang sedih ya gitu. Terus Saya baru tahu loh. menstruasi tidak teratur, Oh, itu juga iya. sama. Libidonya turun ya kan. Kemudian insomnia ya kan. Perubahan nafsu makan. Emang orang sedih sih jarang yang nafsu makan ya. Iya, Jadi ceking-ceking. ceking-ceking. Akibatnya apa? Tubuhnya jadi tampak lesu, tidak bertenaga, lesu, lelah gitu ya. Karena apa? Karena ya nggak makan tadi, karena sedihnya berlarut-larut. Jadi jangan jadikan emosi-emosi negatif itu menjajah pikiran kita, mental kita, sehingga akibatnya merusak kesehatan kita. Kemudian ada lagi marah. Jadi dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, ngamukan ya kan. Jadi apa aja dimarah-marahin gitu ya. Jadi orang yang hobinya marah, Marah-marah. ya kan. Itu akibatnya kan ototnya tegang terus ya orang marah Iya. itu ya. Terus juga biasanya sih orang marah itu mukanya jadi merah, matanya melotot-lotot gitu kan. Marah yang tidak proporsional atau terus-menerus ataupun dikit-dikit marah, itu ternyata merusak kesehatan. Minimal jadi, karena kan begitu kita marah, pembuluh darah kita juga menjadi tegang, Iya. mengeras gitu kan. Akibatnya bisa hipertensi. Nah, orang yang marah itu bukan sekedar hipertensi, jantungnya itu kan kalau orang marah Berdebar kencang. gitu kan. Terus untuk teriak-teriak tuh kan juga butuh energi, Iya. jantungnya berdetak cepat. Kadang kan nggak ada marah-marah, saya marah loh ya, kan nggak ada. Rata-rata tuh ngamuk. Nah, kalau saya marah-marah sih nanti mic-nya pecah ya. Kalau saya contohin. Jadi akibatnya apa? Jantungnya nggak berdetak tidak beraturan, hipertensi, lama-lama jantungnya menjadi abnormal. Dan kondisi proses metabolik tubuhnya pun juga tidak baik. Dan ini sudah diriset tahun 2010. Cuman yang jadi pertanyaan saya seperti ini. Ada orang teman saya yang sudah kena penyakit jantung dan memang dia memang pemarah. Tapi apakah gara-gara dia pemarah jadi sakit jantung ataukah sakit jantung dulu jadi pemarah? Udah kena jantung baru jadi pemarah gitu Iya, kan? atau dia suka dia pemarah marah-marah. dulu atau jadi jantung. Itu yang sebenarnya saya kadang-kadang bertanya apa penyebabnya ya? Termasuk orang yang stroke. Orang Oke. stroke itu kalau udah kena stroke itu kan biasanya gampang marah. Iya. Mungkin dia pingin sesuatu dia tidak bisa karena fisiknya nggak bisa dipakai akibatnya marah-marah. Apakah karena dia kena stroke jadi pemarah ataukah pemarah dulu menjadi stroke? Tapi rata-rata yang saya tahu orang-orang di sekeliling saya atau orang-orang terdekat saya yang kena stroke, ketika sudah kena stroke jadi pemarah. Iya. Karena jadi, mungkin dia kesel sama dirinya sendiri, nggak bisa melakukan apa yang diinginkan. betul. Terus dia menyuruh orang itu nggak maksud apa yang kita pengen Iya, gitu. on gitu. Disuruh apa jawabnya apa gitu. Mana yang digatal, mana yang digaruk kan gitu. Ini on banget sih jadi marah-marah kan seperti itu. Nah, artinya tapi juga ada uniknya ya. Saya punya teman dia kena penyakit hipertensi, ada jantung, ya kan. Kemudian bawaannya memang dia apa namanya? Saya nggak tahu kira-kira dia itu pemarah atau sebelumnya, tapi memang dia pemarah gitu kan. Awalnya Dikit-dikit memang marah, pemarah. terus gampang kesel sama orang, gampang dendam sama orang, dan dia kena penyakit jantung. Lalu saya kasihlah Ziman. Udah deh kamu coba Ziman deh. Pokoknya kalau habis ngomong aja, kita kan teman. Biar yang penting tekan tensi darah kamu normal. Kemudian jantungnya yang tadinya detaknya nggak beraturan, ya kan? Tadinya mungkin irama jantungnya irama heavy metal gitu ya, rock gitu ya. Sekarang udah menjadi Mellow. lebih pop gitu kan, jadi lebih mellow. Jantungnya lebih teratur. Saya kasih Ziman rutin terus-menerus, tiba-tiba anehnya juga perangainya berubah. Oh, tidak jadi pemarah. Pemarahnya berkurang, ya kan, rasa kesal-kesalnya sama orang juga berkurang, dan karena dia napasnya juga lebih baik karena kan sebelumnya itu jantungnya itu deg 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 nggak beraturan, temponya nggak apa namanya berirama lah nggak ya. berirama gitu kan. Akibatnya mungkin itu penyebabnya dia mudah marah, saya juga nggak tahu, tapi ternyata selalu tuh ada hubungan antara kesehatan dan emosi. Iya sih. Jadi kalau kita memelihara kesehatan, otomatis emosi kita lebih stabil. Atau kita memelihara emosi kita agar stabil, kesehatan kita juga terpelihara. Jadi harus saling apa tuh namanya? Melengkapi, saling timbal balik. Iya. Emosi kita stabil, kita sehat. Kita sehat, emosi kita juga stabil. Jangan sampai kita udah sehat, emosi kita nggak berusaha stabilkan, ya sakitnya nggak sembuh-sembuh. Iya, kan kata seperti tetangga itu. saya di rumah juga gitu Pak, ada kakek-kakek hobinya marah sama siapapun, tetangga diajakin berantem, penyakit tapi masih hidup loh. Kok bisa ya? Masih hidup, iya, makanya saya juga heran. Gitu. Nih ada lagi kecemasan ya kan. Orang yang sering cemas ya kan, dikit-dikit cemas, dikit dipikirkan, dari Iya. yang besar kalau perlu dipikirkan, yang kecil apalagi gitu ya.
yang kecil-kecil dipikirin, Apalagi apalagi yang yang besar. besar itu cemas mulu bawaannya. Itu biasanya punya masalah dengan lambung. Nah, lambungnya itu kalau kita orangnya penakut, cemas, itu biasanya kita kena penyakit MAH. Iya. Proses pencernaan kita nggak normal kalau kita gampang penyakitnya di segala skala dipikirkan, khawatir, kecemasan berlebihan, ya kan. Akibatnya apa? Kalau udah kena MAH ya capek deh, ya kan. Iya. Jadi MAH itu bukan karena telat makan, salah makan, jadi dari kecemasan, ketakutan pun juga bisa menimbulkan itu ya, Iya, Pak. betul. Kemudian emosi malu atau bersalah, ya kan. Oke. Itu juga berpengaruh sama kesehatan, Pak, malu. Ya malu sih haruslah kita punya malu. Iya, harus punya malu kan. Nggak punya malu ya repot Nggak tahu juga malu. gitu kan. Jadi kelebihan nggak punya malu juga penyakit jiwa ya. Penyakit jiwa maksudnya. Cuma kalau kita punya rasa bersalah yang berlebihan gitu ya. Rasa bersalah yang berlebihan itu ternyata efeknya juga sama, bisa menyebabkan kita punya penyakit itu bertambah di dalam kondisi fisik kita. Biasanya orang yang punya rasa malu, rasa bersalah yang berlebihan itu akan menyebabkan stres, sakit kepala, migrain, sakit punggung dan sebagainya. Oke. Jadi orang yang punya rasa bersalah jadi memang kita mungkin setiap manusia itu pasti punya salah, ya kan? Cuma kita harus mampu memaafkan diri kita sendiri. Kalau kita tidak belajar memaafkan diri kita sendiri, rasa bersalah itu makin lama makin menggundung, kita pendam, lama-lama bisa menyebabkan kesehatan kita terganggu. Seperti sakit punggung, sakit kepala, sakit migrain, sakit pencernaan, dan sebagainya, ya kan? Jadi itulah faktor-faktor emosi yang ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi emosi mempengaruhi kesehatan. Jadi Anda sering yang Betul. mana tuh? Pemarah, pemalu ya, sering bersedih, sering cemas, itu juga berpengaruh sama kesehatan Anda. Nah, biar hidup Anda makin sehat, tidak menyesal seumur hidup dan tidak merasa bersalah, coba subscribe deh YouTube kita Oh ya. iya, Biar itu- nggak ngerasa bersalah. Itu teknik yang paling afdol Nah, ya. betul. Subscribe, like, dan komen kita punya channel YouTube Heeh. sehingga Anda menjadi orang yang paling berbahagia di dunia. Betul, Kita sehat, doain. sehat lahir batin gitu ya Pak. Apalagi pesan zimannya satu paket. 10 Gitu, botol 10 satu botol. paket ya. Subscribe, like, and share ke teman-teman Anda Ziman Herbal. Dan jangan lupa juga untuk konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore, dan juga malam. Silakan datang ke radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000 aja, ukurannya 15 mili. Ya, 100% enzim herbal alami, 5 tetes di bawah lidah. Via WhatsApp juga boleh di 0877 90.300. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita berlama-lama. Cuma 1 jam doang nih waktunya Sasa dan juga 1 Pak jam Nyoto. saja. Ada lagunya kan Iya, salah ya? ada lagunya Audi. Mungkin Pak Nyoto mau nyanyi. Nggak hafal. Penutupan tahun 2021 dong Pak, nyanyi dong Pak. Kan Pak Nyoto punya lagu. Nanti deh ya. Sebab sekarang lagi lagi belum hafal notnya. Oh gitu, oke kita tunggu, kita nantikan lagunya Pak Nyoto ya. Iya. Oke, sebelum kita Oke. pamit, mungkin ada closing statement ya Pak. Closingnya begini, siapa sih nggak mau jadi orang kaya? Pasti ingin jadi orang kaya dong. Betul. Dan ternyata kekayaan sejati adalah kesehatan. Yes. Jadi kalau kita ingin sehat, kita harus menabung dengan cara pola makan, gaya hidup sehat, dan konsumsi Ziman rutin. Tanpa kita berpikir biayanya atau apapun. Karena bagi saya termasuk murah sekali ya kalau kita berpikir untuk konsumsi rutin daripada kita berani mengkonsumsi racun, makanan yang enak-enak di luar sana yang jauh lebih mahal dari Ziman. Padahal kita pingin kaya secara hakiki, yaitu Betul. kesehatan. Jadi kita konsumsi Ziman, apapun kondisi tubuh Anda, sehingga ketika kita ketemu lagi tahun 2022 lebih segar bugar lagi, ya kan? Oke, selamat tahun baru ya untuk para pendengar. Iya, selamat tahun baru. Semoga tahun baru bisa memberikan dampak positif buat kita, nggak cuma hanya mental tapi fisik kita juga. Dan semoga ekonomi di dunia ini stabil ya Pak. Harus stabil, Oh. kita harus positive thinking. Mereka yang positive thinking pasti sehat, kan seperti Iya. itu. Dan lebih sehat lagi, ya mudah-mudahan tahun depan gaji pada naik nih ya. Oh pasti dinaikin, kan udah ada di UMP juga Nah dinaikin itu tuh. dia. Ya kan dari gubernur kan. Iya, dari pemerintah udah ada ininya, kisi-kisinya. Kita tunggu aja tahun depan. Jangan lupa ya untuk selalu konsumsi Ziman biar sehat, awet muda.
bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga Rp200.000. Secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore, dan malam. 5 tetes di bawah lidah. Bisa didapatkan juga via WhatsApp di 0877 90.300. Sasa Harun pamit. Pak Nyoto pamit, jangan lupa subscribe, like dan komen. Yes, Ziman Herbal ya. Oke, Dah. dah.